Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Sidik dengan nomor MPM 2510148085. Saya dari Universitas Kepulauan Riau, jurusan Fakultas Teknik Industri. Di video kali ini saya akan mempresentasikan dari tugas dari mata kuliah Design of Experiment untuk pengganti UAS. Sekarang kita mulai saja ke slide-nya. Nah, ini tampilan slide-nya. Saya akan membahas tentang cara penggunaan Minitab dengan metode ANOVA. Oke, di sini kita bisa lihat tampilan dari slide-nya. Saya akan mulai mencoba menjawab dari soal 4.18. Pertimbangan percobaan algoritma kontrol rasio yang dijelaskan dalam bagian 3.8 percobaan ini sebenarnya dilakukan sebagai desain blok acak di mana 6 periode waktu dipilih sebagai blok. Dan keempat, algoritma kontrol rasio diuji setiap periode waktu. Di sini ada 4 algoritma kontrol, jadi kita akan mencoba mengujinya dalam 6 periode. Karena eksperimen ini menggunakan randomized block design, kita akan melakukan ANOVA dua arah tanpa interaksi untuk menganalisa pengaruh algoritma terhadap rata-rata tegangan dan pot noise. Oke, kita lanjut ke tampilan Minitab, tampilan worksheet-nya seperti ini ya, Bapak-bapak atau teman-teman semua. Jadi setelah kita buka worksheet Minitab, kita susun data yang harus dimasukkan. Karena desainnya randomized block design, format data harus kolom panjang. Masukkan data sebagai berikut ke worksheet Minitab. Terus langkah selanjutnya, ANOVA untuk average sales voltage. Langkah start ANOVA. Selanjutnya kita klik general linear, kita klik fit general linear model. Di sana kita buat responnya voltage, model atau faktornya kita buat algoritma sama time periode. Seperti di bawah ini Pak ya. Seperti di bawah ini contohnya screenshotnya bagaimana kita langkah-langkah memasukkannya. Setelah kita masukkan langkah-langkah seperti yang saya jelaskan tadi, kita klik OK, maka akan keluar tampilan dari Minitab ANOVA General Linear Model Voltage versus Algoritma Time Period. Jadi di sini akan ada analisa atau variasinya. Ini tampilan dari hasil ANOVA dua arah. Dari hasil ini kita bisa menjelaskan analisa data tegangan sel rata-rata yang kita gunakan p-value-nya sama dengan 0,05. Apakah pilihan algoritma kontrol rasio mempengaruhi tegangan sel rata-rata? Di ANOVA tabel terlihat p-value-nya untuk algoritma 0,901. Jadi karena p-value-nya 0,901 lebih besar dari p-value 0,05, maka tidak ada perbedaan rata-rata tegangan yang signifikan antara algoritma kontrol. Artinya, pemilihan algoritma tidak mempengaruhi besar kecilnya tegangan sel secara nyata. Kesimpulannya, berdasarkan analisa ANOVA dengan taraf signifikan 0,05, tidak terdapat
pengaruh yang signifikan dari pemilihan algoritma kontrol rasio terhadap rata-rata tegangan sel, di mana p-value-nya 0,901. Kita ulangi langkah pertama tadi, start ANOVA General Linear, terus kita klik Fit General Linear, responnya sama dengan kita ganti dengan noise. Tadi responnya uh, voltage karena kita mau melihat mengetahui perbedaan pengaruh voltage-nya. Jadi makanya kita pilih tadi voltage. Sekarang selanjutnya kita di langkah kedua kita mau melihat pengaruh noise-nya. Jadi setelah kita ulangi langkah seperti langkah pertama tadi, kita mendapatkan hasil dari ANOVA, dari ANOVA di Minitab, General Linear Spot versus algoritma time periode. Jadi dilakukan analisa yang tepat tentang standar deviasi tegangan. Ingat bahwa ini disebut noise spot. Apakah pilihan algoritma kontrol rasio mempengaruhi noise spot? Itu jawab pertanyaannya. Jadi jawabannya p-value untuk algoritmanya sama dengan 0,000. Ini p-value yang kita dapatkan dari hasil Minitab sistem ANOVA 0,000 lebih kecil dari p-value 0,05, maka algoritma mempengaruhi tegangan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil ANOVA diperoleh p-value sama dengan 0,00 untuk faktor algoritma yang lebih kecil dari p-value sama dengan 0,05 ini menunjukkan bahwa pemilihan algoritma kontrol rasio memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pot noise atau standar deviasi tegangan. Dengan demikian, beberapa algoritma mampu menghasilkan tegangan yang lebih stabil dibandingkan algoritma lainnya. Selanjutnya kita akan mencoba tampilkan grafiknya. Untuk menampilkan grafik residual setelah menjalankan ANOVA atau General Linear Model, kita lanjutkan langkah seperti langkah 1 dan 2 tadi. Kita klik menu, kita lanjut ke start, terus kita pilih ANOVA, dan kita klik General Linear Model. Selanjutnya kita klik Fit General Linear Model. Jangan ubah respon dan model. Klik tombol grafik, akan muncul jendela pilihan residual plot. Setelah muncul jendela pilihan, kita centang normal plot of the residual, residual vs fit. Selanjutnya kita centang residual vs order. Terus kita klik OK. Klik OK lagi untuk menjalankan model. Jadi akan keluar modelnya. Ini langkah-langkah yang seperti dijelaskan tadi. Ini tampilan dari Minitab-nya. Terus lakukan analisa residual yang dianggap sesuai. Setelah kita dapatkan hasilnya, kita keluar hasilnya, grafiknya akan muncul seperti ini. Jadi dari 3 grafik ini kita akan menjelaskan apa pengertian atau apa maksud dari cara pembacaan grafik ini. Ini pertama grafik plot of residual. Menunjukkan titik-titik residual berada dekat dengan garis lurus sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi. Selanjutnya kita lanjut ke grafik residual vs fit. Di grafik residual vs fit ini menunjukkan sebaran tanpa pola tertentu sehingga asumsi homogenitas variasinya terpenuhi. Dan seterusnya kita
Lanjut ke grafik residual VS order. Dari grafik residual VS order ini kita bisa menjelaskan tidak menunjukkan pola berurutan sehingga tidak terdapat pengaruh waktu terhadap residual. Dengan demikian, model RBD yang digunakan layak dan valid. Oke, sekian penjelasan dari presentasi saya pada video kali ini. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.